Selamat siang dengan Pak Putra Linggatan selaku Komisaris Utama dari PT Mega Samudra Tama ya Pak. Selamat siang Pak. Siang, terima kasih atas undangannya. Kami siap hadir jam ini. Mohon izin juga karena posisi lagi di mobil. Tadi udah berusaha di Indomaret. Karena bising, kami pindah ke dalam mobil karena perjalanan saya dari Surabaya dari Semarang mau menuju ke Surabaya. Bisa Baik, kita mulai. ya Siap. Pak. Ya, baik. Menarik Pak soal topik yang akan kita ulas nih soal sistem manajemen keselamatan yang akhir bulan lalu dari pihak MST kan mendapatkan penilaian 100 ya Pak dari pihak Dijen Hubdad gitu Pak. Ya, Persisnya betul. dari MST sendiri itu kapan memulai penerapan SMK, Pak? Dan apa Jadi, pertimbangannya, Pak? oke, pertimbangan kami sesuai dengan surat edaran dari Pak Dirjen ya, bahwa uh, istilahnya kendaraan berkeselamatan ya. Jadi kami komitmen sekali di PT Mega Saratama untuk minimal untuk zero ya, untuk kecelakaan dari kendaraan kami semua maupun SDM kami. Nah, setahun yang lalu kami diundang oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat nggak salah itu Sarana dan Prasarana Jalan, yang menginginkan membuat suatu sistem tentang sistem manajemen keselamatan. Nah, itu acaranya setahun yang lalu tepatnya di salah satu hotel di Batu, kami diundang dan kami komitmen dengan seluruh anggota Aprindo juga, dan kami waktu itu langsung melakukan. Nah, ada 10 elemen yang akan dinilai. Nah, setelah kami melakukan semua itu step by step, terus ada tim visitor dari kementerian datang ke garasi kami untuk mengevaluasi apa yang kami isi itu apakah sesuai dengan keadaannya, begitu Mas. Baik. Artinya baru setahun terakhir ini dari pihak MST menerapkan SMK, Pak? Ya, betul. Namanya perjuangan kami memang cukup lama, Mas. Gak semudah seperti ngebalik tangan. Artinya, sistem manajemen keselamatan itu harus bukan hanya kami toh sebagai daripada manajemen, tapi semua harus aktif. Artinya dari mekanik kami, dari para driver kami, dari termasuk juga tim security kami maupun tim kebersihan kendaraan kami juga harus terlibat, Mas. Baik. Dan dari pihak Kemenhub atau Dijen Hubdad nantinya auditnya periodik atau seperti apa, Pak? Nantinya, Pak? Nanti periodik Pak, setahun sekali Pak, mereka akan datang ke tempat kami Pak. Dan kami selalu melaporkan perkembangan daripada sistem manajemen keselamatan kami Pak. Karena itu kan setiap hari juga kami harus lakukan Mas. Seperti contoh mobil mau keluar daripada garasi kami, harus kami juga bersama tim mekanik harus periksa dulu Mas. Setelah tim mekanik memeriksa, baru diberikan pada supir, supir periksa lagi, cek and recheck sekali lagi, baru nanti security memeriksa terakhir Mas, baru boleh keluar. Baik. Apakah ada konsekuensi, Pak? Misalnya dalam audit tersebut ada poin yang tidak lulus gitu, Pak? Pasti Mas, pasti kami akan diturunkan grade-nya lagi Mas. Pasti ada teguran dari kami bahwa kami tidak melakukan sistem itu Mas. Tapi kalau kami melakukan dengan sistem itu, pasti kedepannya jauh akan artinya akan berkeselamatan Mas. Oke, oke. Sampai hari ini, Pak, selain dari pihak MST, Pak, untuk perusahaan tracking di Surabaya umumnya atau di Jawa Timur, apakah semua sudah menerapkan SMK, Pak? Kalau di Aprindo ini kebetulan kami sebagai pionir ya Mas. Nah, kalau kita bicara skup Jawa Timur, itu mungkin ada beberapa aja Mas. Mungkin ada 2 atau 3 perusahaan aja yang baru dapat SMK Pak. Yang lain dalam proses semua Pak. Bukan gampang untuk mencapai nilai 100 Mas, artinya lulus Mas. Tiga perusahaan ini dari berapa perusahaan ya, Pak? Wah, kalau kita bicara di Jawa Timur, ini nggak usah jauh-jauh. Kita bicara dengan DPC Aprindo Surabaya aja. Kebetulan saya sebagai ketuanya, hari ini kami mempunyai anggota lebih kurang hampir di 154 anggota ya. Itu yang baru punya cuma kami tok, PT Mega Samrutama, Mas. Hmm, 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 hmm. Artinya masih sangat sedikit ya, Pak, dari jumlah total anggota yang ada gitu ya, Pak? Betul sekali, tapi kami dengan pionirnya MST, kami akan menggiring teman-teman semua. Sekarang ada beberapa teman yang lagi proses, Mas. Ada lebih kurang mungkin sekitar 40 perusahaan yang masih on progress, Mas. Oke. Sebenarnya dari beberapa perusahaan yang tracking yang tergabung dan sampai hari ini masih belum menerapkan SMK itu apa faktornya, Pak? Apakah ada faktor kos tambahan misalnya dengan mereka menerapkan SMK ada biaya tambahan gitu yang akan memberatkan dari perusahaan gitu misalnya, Pak?
Sebenarnya tidak ada, Mas. Yang jadi permasalahan itu adalah satu poinnya adalah disiplin. Karena menerapkan SMA itu minimal kita harus punya garasi sendiri, Mas. Punya mekanik Oke. sendiri, Mas. Benar nggak? Nah, itu mulai dari situ, Mas. Pemeriksaan awalnya, Mas. Nah, Hmm. teman-teman ini kan terbatas sekali yang mempunyai garasi sendiri maupun punya tim mekanik sendiri, Mas. Tapi bukan Hmm. itu menjadi halangan. Bisa aja jika mereka nggak punya bengkel, mereka bisa bekerja sama dengan bengkel yang lain, Mas. Nah, jika mereka nggak punya garasi juga, mereka kan bisa sewa tempat, Mas. Nah, itu yang kami arahkan ke teman-teman semua di Pijaprindo untuk melakukan hal ini. Karena ini sangat penting untuk keselamatan kita bersama-sama di jalan raya, Mas. Hmm. 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 Artinya tidak tidak menjadi alasan kalau misalnya penerapan SMK ini akan menambah cost dari perusahaan gitu ya, Pak? Tidak ada alasan, Mas. Karena memang tidak ada cost, Mas, sebenarnya. Ini cuma masalah adalah kita mindset aja, Mas. Merubah yang biasa kita zona nyaman, nggak mau tahu, menjadi harus tahu dong. Dan harus disiplin, Mas. Hmm. Oke. Tapi dari MST sendiri, Pak, sebelum akhirnya memilih untuk menerapkan SMK dan disiplin untuk itu, sebelum itu prosedur keselamatan apa, Pak, yang jadi rujukan sebelumnya itu, Pak? Nah, di sini memang ada 10 elemen, Mas, yang harus kita untuk mengikuti, artinya untuk kendaraan berkeselamatan ya. Satu adalah komitmen dan kebijaksanaan, Pak. Poin pertama dulu, Mas. Kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah manajemen bahaya dan resiko, Mas. Artinya di sini kita harus bisa tahu di mana resiko jalan itu. Contoh aja, Mas, kita mau perjalanan ke Kediri, kita harus memetakan dari garasi Hmm. kami setelah mobil itu dicek, terus perjalanan supir itu harus kita petain. Contoh, dia dari garasi kami Tambak Langun Indah, dia harus masuk tol. Nah, di tol mana tanjakan keberapa, itu ada derajat keberapa. Kita harus memberikan informasi di awal bahwa dia harus memakai gigi terendah untuk mencapai ketinggian itu. Begitu juga contoh dia melewati rel kereta api di daerah contoh Kertosono. Nah, itu kan sering terjadi kecelakaan. Nah, dia udah harus hati-hati, Mas. Itu dibilang dalam arti manajemen bahaya dan resikonya, Mas. Nah, berikutnya ada elemen keempat adalah fasilitas pemelihara dan perbaikan kendaraan bermotor. Nah, artinya kita dengan berskala untuk selalu merawat kendaraan kita. Nggak ada lagi alasan, oh bannya udah habis terus dibiarin, Mas. Nggak bisa. Artinya ban ada memberikan hasrat pada kita. Contoh udah mulai nih kembangannya mulai kurang kan, kita tidak diperbolehkan sampai kosong sama sekali, apa artinya sampai benar-benar gundul. Nah, ini kan juga beresiko, gitu, Mas. Yang berikutnya adalah poin yang kelima adalah dokumentasi dan data. Bagaimana kita bisa menentukan setiap kali kecelakaan kami, contoh, atau kecelakaan PT lain yang menjadikan acuan bagi kami, Mas. Dan begitu juga dengan data-data kami bisa mencari data dari mana. Contoh, suatu saat kejadian tanggal sekian mobil mengalami suatu kecelakaan. Nah, ini kita harus pelajarin kenapa terjadinya suatu kecelakaan tersebut, dan kita harus investigasi dan menyampaikan semua kepada teman-teman driver untuk ke depan tidak terulang lagi, Mas. Nah, poin yang berikutnya tentang peningkatan kompetensi dan pelatihan. Nah, ini harus kita melakukan semua pelatihan-pelatihan untuk mencapai kompetensi yang terbaik, Mas, untuk sebagai driver. Begitu juga dengan mekanik, Mas, maupun dengan staf pengurus kami, Mas. Nah, berikutnya tentang tanggap darurat juga, Mas. Ini tanggap darurat juga sangat penting. Bagaimana situasi kalau terjadi suatu laka? Apa yang harus kita lakukan dari manajemen Mega Samudra Utama bersama timnya Dianos? Kan kita pertama harus mengevaluasi adalah manusianya dulu, Mas. Bagaimana manusia itu biar terhindar dari kematian dan kecacatan, tak, Mas. Baru kendaraan itu mempercepat arus logistik bisa berjalan, Mas. Nah, begitu juga dengan uh, pelaporan kecelakaan internal. Nah, kami juga selalu mengevaluasi kecelakaan kecil. Contohnya ada serempetan di garasi. Nah, ini kenapa bisa terjadi, Mas? Nah, karena sesuatu yang kecil itu menjadi pemula, Mas, untuk sesuatu yang besar. Kalau kita nggak memperhatikan, akan menjadi sesuatu yang berkecelakaan yang artinya lebih besar, Mas. Berikutnya tentang monitoring tentang dan mengevaluasi. Jadi kita harus memonitoring semua, Mas. Semua sistem harus kita monitor, dari mekaniknya, bagaimana kita monitoringnya, terus termasuk juga pengurus kita, driver kita, manajemen kita. Nah, kita harus evaluasi apa yang kurang baik, apa yang harus dipertahankan. Nah, itu adalah elemen yang kesembilan. Yang terakhir kita harus ada pengukuran kinerja, Mas. Jadi semua yang bekerja di tempat kami dari driver, mekanik, tukang cuci kendaraan, pengurus maupun security, Mas, harus kita mengukur kinerja mereka. Udah sesuai nggak dengan SOP-SOP yang kita buatin, Mas? Begitu, Baik. Mas, yang kami sampaikan.
Ya, khusus dari MST ini kan spesialisasinya kan angkutan pelabuhan nih Pak. Ya, Kalau yang khusus untuk angkutan pelabuhan yang sekarang menjadi isu itu cenderung ke persoalan armada atau kompetensi pengemudinya Pak? kalau menurut kami dua-dua, Mas. Memang armada saat sekarang, volumenya itu kan memang harus ditertipin, Mas. Karena armada yang harus yang layak, Mas. Artinya memang kita sekarang PR bagi kami juga sebagai Ketua DPC Aprindo Surabaya, bagaimana sih bisa mesejahterakan bukan hanya supir kami, tapi juga perusahaan company yang bergabung di Aprindo, Mas. Nah, akhir-akhir ini kan kita berkompetisi dengan teman-teman perorangan yang mereka tidak jelas, tidak membayar pajak, tidak apa-apa, ya. Artinya sebagai UKM yang abal-abal lah, boleh kami katakan, Mas, ya. Nah, kami yang membayar pajak ini kan susah berkompetisi dengan mereka. Nah, harapan kami, pemerintah menekan kami dengan keselamatan, berkendaraan yang baik. Nah, kami harapin mereka juga jangan pilih kasih, Mas. Nah, mereka rata-rata perorangan ini kan tidak melakukan perawatan yang bagus, Mas. Makanya saya bilang satu tentang, tadi juga tentang bagaimana kendaraannya juga, bagaimana dengan bisnisnya juga, bagaimana juga dengan eh, kesejahteraan, itu kan selalu berhubungan, Mas. Iya. Kondisi armada yang seperti apa Pak yang biasanya diabaikan keselamatannya gitu Pak? Contoh yang paling gampang, Mas, teman-teman menghindari kir, Mas. Nah, biasa Oke. perorangan ini jelas. Yang artinya uji kir itu kan menyatakan kelayakan mereka berjalan di jalan raya kan, Mas. Nah, ini kan tidak ada uji kir, otomatis kan harusnya tidak boleh jalan di jalan raya dong, Mas. Itu contoh paling sepele aja, Mas. Karena di situ kan diuji, Mas, bagaimana kepakeman daripada rem, hasad dari kendaraan itu seperti lampu-lampu, itu kan memberikan hasad, Mas, benar? Nah, bagaimana jalan tidak ada lampu, Mas? Bayangin aja, Mas. Apa tidak terjadi kecelakaan? Karena faktor kecelakaan itu kan semua dimulai dengan satu adalah faktor pelanggaran, Pak, kelalaiannya. Hmm. Ya. Komponen keselamatan lain Pak mungkin yang belum dilengkapi dari pengusaha lain misalnya kalau kolong kolong perisai misalnya yang itu berpotensi menimbulkan kecelakaan misalnya gitu Pak. Setuju, makanya waktu di pengujian kir itu kan di situ harus dicek dong kolongnya ada nggak. Karena kolong itu sangat berguna untuk menghindari suatu kecelakaan sepeda motor, Mas, senggol-senggolannya sepeda motor, biar dia nggak masuk ke dalam kondisi ban, benar nggak? Di dalamnya ban kan, Mas, benar. Maka itu memang salah satu syarat, termasuk juga bumper belakang, Mas, itu juga diharuskan, Mas. Nah, banyak yang kita lihat kadang-kadang trailer yang tidak berkeselamatan itu masih berjalan, Mas. Nah, kami minta harapan dengan SMA ini, harusnya seluruh perusahaan mengikuti, Mas. Nah, kalau seluruh perusahaan udah mengikuti, pasti persaingan juga akan jadi sehat dong, dan harga juga terkontrol dengan baik. Gitu, Mas. Hmm. Ya. Kalau khusus soal kompetensi pengemudi Pak, apa yang menjadi isu Pak? Nah, memang isu supir ini kan boleh dikatakan selama ini, Mas, supir-supir ini kan banyak, mereka rata-rata pendidikan izin, mohon maaf ya, itu rata-rata paling tinggi kalau kami lihat adalah di SMP, Mas. Nah, Hmm. rata-rata mereka hanya bisa baca dan bisa juga menulis, ya toh. Nah, mereka tidak punya kompetensi untuk benar-benar artinya mereka sekolah bagaimana cara menyetir. Nah, selama ini kami berterima kasih dengan Dirjen Perhubungan Darat, khususnya dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur yang sering mengadakan uji kompetensi, Mas. Jadi kita dikasih bahan dulu, dikasih materi dulu para supir kami, lebih kurang seminggu, Mas. Dilatih bagaimana caranya, contoh dari paling dasar ya. Coba Anda buka ini kunci mobil, bagaimana cara teknik Anda membuka mobil pertama, Mas. Terus bagaimana cara Anda naik dari mobil, itu semua diuji, Mas, kompetensinya. Nah, kan banyak supir yang menyepelekan, Mas. Contoh, dia naik mobil udah dalam kabin mobil, tapi pintu mobil belum sempat ditutup, Mas. Itu kan suatu pelanggaran, Mas. Nah, Ya. harusnya secara SOP-nya kan mobil ditutup dulu, baru dia boleh memeriksa posisi transmisinya udah di netral dulu nggak, baru boleh di starter kan. Itu contoh-contoh hal itu. Nah, itu yang semua ini sekarang dilatih teman-teman oleh BNSP, Pak. Ya. Dan tentunya dengan MST menerapkan SMK ini pola rekrutmen pengemudi berubah total ya Pak di MST ya Pak. Nah, kami tetap sendiri, Mas. Kalau kami artinya mendapat langsung yang udah matang, yang artinya bersertifikat kompetensi sebagai supir, alangkah indahnya, Mas. Tapi kan kenyataan susah sekali, Mas. Tetap akhirnya kita merekrutnya dari bawah, Mas. Jadi kita latih secara internal dulu, dari supir storing yang kita katakan, biar dia tahu pemetaan jalan. Habis itu dia jadi supir untuk repo, baru kami tingkatkan SIM-nya dia untuk membawa trailer, Mas. Artinya harus mempunyai SIM B2.
Nah, kalau kendaraannya kuning harus umum. Kalau kendaraannya platnya pribadi, tandanya hitam, Mas. Nah, setelah itu baru kita uh, mencari informasi uji kompetensi di mana. Nah, biasa selalu ada dari teman-teman dari Disub Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Mas. Kita ikut Oke. sertakan, Mas. Nanti diuji, setelah mereka dapat sertifikasi, baru kita menerima mereka jadi supir trailer, Mas. Oke. Itu dari sisi rekrutmen, Pak. Kalau dari sisi Ya. manajemen eh, pengemudinya seperti apa, Pak? Karena kan beberapa kasus kecelakaan itu faktornya juga ada karena fatigue, mengantuk gitu. Bagaimana dari MST mengatur itu agar tidak terjadi gitu, Pak? Nah, kami selalu memberikan briefing, Mas, sesuai dengan SMK itu kan sebelum mereka berangkat, kami akan memberi informasikan perjalanan Anda lebih kurang sekian jam untuk mencapai tujuan, di mana posisi Anda harus istirahat, Mas. Dan kami juga Hmm. melakukan semua tes kesehatan, Mas. Contoh, supir A mau melakukan perjalanan, kami akan cek satu, kalau mereka kita lihat sedikit ngoleng-ngoleng itu, kita tensikan darahnya. Karena di situ kita juga punya alat tensi darah, Mas, untuk mengetahui tekanan darahnya berapa. Kedua juga kadang-kadang supir kami itu di usia 40 lebih kadang-kadang udah diabetes. Nah, kami juga memberikan tes diabetes, Mas, untuk tahu gula darahnya berapa. Juga kami melakukan tes juga, Mas, kalau kelihatan posisi, mohon maaf, si supir ini kelihatannya goyang-goyang, ya kami juga tes alkohol. Berapa alkohol kami suruh mereka tiup, Mas. Di MST kami siapin semua, Mas. Nah, begitu juga seperti tadi Mas bilang fatigue ya. Kami kebetulan sekarang memasang kamera fatigue juga ke Oke. seluruh kendaraan trailer MST, Mas. Jadi bahwa kendaraan kami itu udah ada kamera depan, kamera samping, kiri dan kanan, dan kamera belakang. Dan termasuk juga kamera yang di dalam kabin untuk memastikan setiap supir bekerja dengan aman. Contoh, supirnya meleng sedikit, alarmnya akan memberikan sinyal. Ting dong, ting dong. Nah, itu mengingatkan dia bahwa dia harus fokus kembali, Mas. Itu salah Baik. satu alat yang kami pasang, Mas, sekarang, Mas. Kami bekerja sama dengan satu perusahaan, Mas, untuk pengadaan Oke. pemasangan kamera tersebut, Mas. Memang hari ini masih cukup mahal alat tersebut, Mas, kamera tersebut, Mas, kamera fatigue itu. Baik, baik. Siap. Baik, Pak Liga, ini ada komentar dari Pak Kulo Amar nih, Pak. Semakin tinggi safety biasanya membuat harga jual semakin tinggi. Efeknya harga jual kemungkinan akan kalah bersaing. Gimana komentarnya, Pak? Kalau kita bicara seharusnya, saya setuju dengan komentar Bapak tersebut. Nah, tapi saat ini kami tetap bisa efisien cost karena kami tahu juga kami juga bersaing, Mas. Benar nggak? Nah, kami kalau masalah harga kami naikin, pasti kami akan ditinggal juga dengan customer kami, Mas. Nah, kita bersaing adalah dalam keselamatannya, Mas. Seperti fasilitas yang kami berikan dengan mobil yang istilah di kami itu di MST, Bapak juragan, Bapak tidur tenang, kami yang bekerja, kargo Bapak sampai dengan tujuan dengan selamat. Oke, itu justru jadi nilai-nilai lebih atau value added yang Nilai tambah ditawarkan kami, gitu. betul. Nilai tambah kami ya gitu, Mas. Harga kami bisa bersaing, tapi fasilitas kami tonjolkan, Mas. Oke, oke, oke. Baik. Eh, Mungkin dari sisi sarana keselamatan lain, Pak, selain tadi yang disebutkan perlengkapan kamera gitu untuk di kendaraan itu, kalau di garasi atau di tempat poolnya itu apa ada penunjang lain, Pak? Misalnya kan tadi soal pengemudi yang mungkin yang saya pernah liputan kan ada tempat kamar khusus untuk beristirahat gitu ya. Betul, Pak. Kami satu-satunya di MST istilah menguangin seluruh staf kami, Mas. Jadi kami punya kantin juga untuk di mana supir kami bisa makan dengan sehat, Mas. Artinya bukan bukan mahal tapi sehat ya, Mas ya. Terus tempat tidur juga kami punya tempat istirahat supir yang setiap minggu sekali semua di dry clean, Mas. Seperti spraynya, bantalnya untuk kesehatan kulit mereka juga. Kami juga punya fasilitas kamar mandi, musola dan lain-lainnya. Satu-satunya mungkin, Mas, kami yang di Surabaya yang istilah menguangin mereka, Mas. Artinya dari sisi kualitas tidurnya diperhatikan juga ya, Pak. Tidak Betul, serta Mas. merta hanya tidur gitu ya, Pak, ya. Nah, kami mengatakan tempat tidur hanya untuk tidur, Mas. Jadi tidak boleh mereka bermain HP, tidak boleh mereka mendengar lagu, jadi benar-benar hanya untuk istirahat, Mas. Jadi kantin pun kami sepakat mengatakan bahwa kantin itu bukan tempat ngobrol, tapi hanya tempat makan dan minum. Selesai itu mereka harus kembali bekerja, gitu, Mas.
Baik. Oke, sejauh ini Pak, setelah MST menerapkan SMK, Pak, catatan insiden yang terjadi di MST apakah ada catatan khusus, Pak? Kami kalau jujur Mas, untuk setiap tahun tuh sangat menurun Mas. Boleh katakan kami mungkin resiko lakanya setahun tuh hanya 1 unit Mas. Oke. Sangat kecil Mas. Dan dominan faktor apa, Pak? Faktor human error-nya atau seperti apa, Pak? Nah, itu memang banyak boleh katakan sebuah adalah human error, Mas. Bukan penyebab daripada supir kami, kebanyakan pihak kedua, Mas. Yang artinya mobil besar ini lagi jalan di posisi yang benar, dipotong, Mas. Dengan mobil Oke, kecil kan. Nah, dari oke. mereka ngebut dari kiri, tiba-tiba memotong langsung ke kanan, Mas. Nah, akhirnya supir kami menghindar. Hmm, Nah, akhirnya terjadi lakanya, Mas, gitu, Mas. Benar nggak? Sebenarnya kalau betul, kita betul. komitmen semua, termasuk juga kita se Indonesia Raya yang mengendarai mobil ini bisa komit, artinya tahu tentang rambu, tentang tahu dengan aturan, saya yakin akan mengurangin semua laka, Mas. Nah, akhir-akhir ini kan sering sekali kalau kita lihat di tol ya, mobil kami kan boleh katakan masuk di dalam tol semua, Mas. Itu coba Mas lihat jam-jam berangkat kerja, jam-jam pulang kerja, semua pasti nyerobot dari kiri, Mas. Baik. Begitu, Mas. Baik, paling nggak ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Pak Toing. Apakah ada batas kecepatan untuk mengetahui bahwa driver sudah melanggar batas kecepatan di jalan, Pak? Pasti, kami sesuaikan dengan aturan. Kalau di tol itu kan kecepatan tertinggi adalah trailer di 80, paling rendah di 60, Mas. Oke. Jadi kami setting di GPS kami, Mas, semua. Jadi begitu dia melebihi kecepatan 80, itu udah bunyi, Mas. Nah, biasa kecepatan 80 itu tercapai di truk trailer itu jika muatan kosong, Mas. Nah, kalau dia Baik. muatan, dia nggak akan bisa mencapai di 80. Kecepatan paling mencapai di 60, Mas, di batas minimal. Hmm, 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 hmm. Baik, baik. Ada salam Pak dari Pak Tahir, Pak, dari Aptrindo Kaltim nih, Pak, bisa ditanggapi, Pak. Siap. Salam kembali, Pak Tahir. Apa kabar, Pak Tahir? Baik. Eh, Tadi disampaikan untuk penggunaan kamera ini kan artinya dari MST memanfaatkan untuk teknologi digital gitu ya, Pak. Dan itu apalagi Pak teknologi Nah, digital yang dimanfaatkan oleh MST, Pak? memang kenapa kami memakai kamera segitu banyak, Mas? Yang artinya seperti Mas tadi sampaikan dengan aktif kamera, Mas. Karena salah satu juga sebagai bukti kami, Mas, kalau setiap kali laka lantas kami, benar nggak? Jadi kami tidak lagi berdasarkan asumsi, Mas, tapi dengan kenyataan bahwa itu karena udah disahkan di undang-undang bahwa foto ataupun video bisa menjadi salah satu barang bukti, Mas. Jadi biar kami punya supir juga tenang, seandainya pun suatu saat dia ditabrak dari belakang kan jangan jelas penyebab daripada yang nabrak itu kan udah jelas nabrak dari belakang adalah salah Ya. karena tidak bisa menjaga jarak, Mas. Begitu juga Hmm, dari samping kan, seandainya sepeda motor menyimpang dari sebelah kiri yang nggak diperbolehkan ke kanan kan, Mas. Kita punya bukti juga, Mas, gitu, Mas. baik, baik. Ada pertanyaan lanjut Pak dari Pak Toeng lagi nih Pak. Ada perusahaan melakukan risk assessment di jalan raya dan seperti apa? Apa ada tools yang dipakai Pak? Bisa diulang? Ya, ada perusahaan melakukan risk assessment di jalan raya dan seperti apa? Apakah ada tools yang dipakai? Kita standarnya adalah sesuai dengan undang-undang lalu lintas saja, Mas, yang kami pakaikan pada aturan mereka. Karena kami sekarang juga ada rencana MOU dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya untuk mengingatkan kembali mereka tentang driver-driver kami bagaimana sih sebenarnya tools itu kan udah dibuatin secara standar ya oleh teman-teman kepolisian sebagai tools seperti melihat tentang rambu, tentang perlambatan kendaraan, itu yang kita pakai selalu standar, Mas. Jadi kita nggak berlebihan untuk menambah sesuatu tools yang lain. Baik. Tetap sesuai acuan dari Kemenhub ya Pak? Betul, sama undang-undang lalu lintas, Mas, kita dasarnya dari situ. Contoh, Hmm. mereka berhenti, mereka harus memasang traffic cone dengan jarak berapa, itu yang kami pakaikan semua standarnya, Mas. Itu yang kami latihkan. Baik, baik. Pak, yang sering kali terjadi insiden untuk angkutan trailer itu kan khususnya di jalan tol itu tabrak belakang ya Pak. Entah itu karena gap kecepatan atau trailer parkir sembarangan di bahu jalan gitu Pak. Apakah ada catatan khusus dari Bapak?
Nah, kalau Surabaya ini termasuk kami bersyukur, Mas. Memang karena PJR patroli Surabaya ini sangat ketat, Mas. Jarang sekali boleh katakan supir tuh boleh parkir di pinggir jalan, Mas. Kecuali emergensi. Artinya mereka mogok atau bannya pecah atau pergantian pelek. Nah, itu baru mereka benar-benar lagi berhenti di jalur darurat, Mas. Nah, kalau di MSD kami selalu menyiapkan traffic cone, Mas. 2 unit yang dimana traffic cone tuh harus dibuat dengan 1:1. Contoh, panjang trailer kami 16 meter, tadi dia memasang traffic cone harus 16 meter di belakang, Mas, memberikan tanda. Bukan seperti yang banyak dilakukan oleh perorangan, Mas. Dipasang dengan rambu-rambu, mohon maaf, Mas. Daun, batang, atau obor, itu kan menyalakan aturan, Mas, tidak diperbolehkan. Nah, makanya kami memasang traffic cone, Mas. Nah, untuk yang kedua, tentang tabrak belakang waktu jalan, itu memang sering terjadi kalau itu. Karena apa? Ketidakhatian daripada mobil yang di belakang. Karena mereka kan harus tahu aturan lalu lintas mengatakan kalau kecepatan kita 100 km per jam, contoh loh Mas ya, karena kita harus punya jarak 100 km per jam di belakangnya Mas. Jarak apa 100 meter per jarak ya Mas, gitu Mas. Kalau kecepatan kita 80, karena kita harus mengatur 80 meter di depan kita Mas. Tujuannya untuk menghindari terjadi tabrak belakang, Mas. Tapi kan selama ini, kalau kita lihat tol ini banyak mobil kecil atau mobil yang tidak punya sertifikasi dalam mengemudi, belum tahu aturan itu. Makanya ada beberapa tol seperti di Ngawi yang saya lihat, yang arah ke Mojokerto ke Ngawi itu dikasih tanda udah Mas. Ada jarak 25 meter, ada jarak 50 meter, ada jarak 100 meter. Nah itu fungsi mereka bisa minimal ada gambaran kalau jarak 20 meter itu harus sekian. Kalau 50 harus sekian. Ini ada pertanyaan dari Pak Toing yang untuk memperjelas pertanyaan sebelumnya, Pak. Apakah perusahaan dari Bapak melakukan risk management pada jalan sehingga driver tahu rute atau tahu potensi bahaya di jalan sehingga saat pengiriman muatan aman? Ini sepertinya udah dijelaskan tadi ya, Pak? Betul, memang itu yang kita lakukan, Mas. Dari awal, jadi begitu supir mendapat order, yang order baru, langsung kami panggil, kami ajak dia meeting, dan kami buat peta. Nih, kamu harus melalui jalur ini, dan kami dikasih jalur ini, contoh ada rel kereta api, Anda harus hati-hati jarak sekian. Daerah ini ada tanjakan, daerah ini ada tikungan yang membahayakan. Dari situ kami membuat resikonya biar semakin mengecil, Mas. Dan mereka tahu perjalanan mereka akan sampai di situ, Mas. Baik. Dan pertanyaan lanjutannya, terus adakah pengawasan dari perusahaan untuk memonitor apakah driver sudah bekerja sesuai SOP saat berkendara? Misal ada safety patrol dari perusahaan, Pak. Nah, kalau itu memang kami tidak lakukan, tapi kamu sistemnya dari GPS, Mas. Dari situ kan kami mendapat data, Mas. Contoh, 60, tiba-tiba dia turun lagi, mendadak dia rem, tanda kemungkinan sering gas dan rem gitu Mas. Jadi dia tidak tenang. Begitu juga dia siksak. Dia siksak itu di kamera kan akan kelihatan Mas. Kami cuma melihat membaca dari data semuanya Mas. Tapi sampai saat ini apakah ada perusahaan yang masih menggunakan safety patrol, Pak? Sejauh ini kalau sekarang kemungkinan kecil sekali Pak. Mungkin di tambang masih ada Mas. Kalau di jalan raya saya rasa udah nggak ada Mas. Oke. Dan itu bentuknya seperti apa, Pak? Misalnya yang dimaksud safety patrol itu? Nah, biasa kalau di tambang itu kan ada beberapa perjalanan, contoh dia dalam tambang itu dengan radius semua 20-30 kilo, benar nggak? Ditentukan pos ini satu mobil untuk patroli, untuk kalau terjadi ada kerusakan, mereka cepat sekali dengan memakai radio panggil kan, untuk bisa datang, benar nggak? Nah, tapi kalau di kami, udah sistemnya udah berbeda, Mas. Sistem kami adalah pakai teknologi semua, Mas. Seperti GPS maupun kamera, Mas. Baik. Baik, terakhir Pak Lingga, untuk MST sendiri rencana untuk memperkuat SMK atau keselamatan di perusahaan ini apa Pak nanti ke depan? Nah, kami lagi satu lagi Mas, tadi yang kami udah memakai kan sistemnya secara nasional Mas, dari Kementerian Perhubungan. Nah, kami sekarang juga ditawarkan dengan sistem yang real data, itu dari teman-teman provinsi Mas. Namanya SMA yang digital juga Mas, yang artinya pelaporannya setiap saat Mas. Nah, kami juga berusaha mengikuti apa yang diinginkan dari teman-teman dari Jawa Timur juga, Mas. Ini lagi kami penjajakan, Mas. Karena kami juga melihat ini juga bagus, Mas. Kalau dengan Kementerian Perhubungan
langsung, kita kan laporannya setahun sekali, Mas. Jadi berupa data yang kamu kirim. Nah, tapi kalau sistem yang dengan perhubungan Jawa Timur ini juga cukup bagus, Mas. Setiap hari kita mengupdate data. Setiap hari juga dia merespon kita, Mas. Baik. Baik. Closing statement dari Pak Lingga untuk sekiranya memberi himbauan untuk teman-teman tracking lain agar mengikuti jejak MST melakukan SMK, Pak. Apa himbauannya, Pak? Nah, kami berharap memang semua perusahaan yang memberikan jasa transportasi harus mendapatkan aspek keselamatan itu adalah yang utama, Mas. Jadi kita nggak bisa tawar-menawar lagi, Mas. Benar nggak? Dengan SMK inilah kita akan berkeselamatan di jalan. Minimal akan mengurangi laka lantas, Mas. Karena mobil besar tuh efeknya juga besar, Mas, untuk suatu kecelakaannya. Nah, kalau mobil besar udah disiplin dengan baik, pengemudinya tahu bahwa resiko mengemudinya tinggi, dia akan mengurangi resiko itu dengan mempunyai satu, boleh katakan, dia harus mengikuti sesuai SOP yang diberikan, gitu, Mas. Dan tidak jadi alasan lagi kalau pemenuhan SMK ini terbebani kos ya, Pak? Saya rasa sejauh ini SMA tidak memberikan ada kos, Mas. Ini udah kita ngalamin, Mas. Dari pertama kami malah diundang di Batu sampai kami lakukan tidak ada kos. Yang ada waktu aja, Mas. Tinggal kita mau rubah nggak, gitu, Mas. Nah, ini memang tantangan bagi kita, terutama para pengusaha truk yang cara bermindset yang pola lama itu harus berubah menjadi pola baru, Mas. Baik, baik. Oke, baik. Paling nggak semoga forum ini menjadi forum untuk bagian dari sosialisasi ya, Pak, untuk teman-teman tracking lain ikut aware terhadap keselamatan dan mengikuti jejak dari MST ya, Pak. Setuju, kami biarlah jadi pionir pertama dan apa yang kami udah rasakan kami share sekarang, Mas. Bahwa ayo teman-teman yang lain se-Jawa Timur apapun se-Indonesia Raya, ayo kita mulai melakukan karena apapun yang telah dijadikan pedoman oleh pemerintah itulah yang terbaik. Tinggal kita melakukan saja, Mas. Kita siapin waktu untuk melakukan, Mas. Jangan lagi kita nyaman dengan sesuatu yang salah, Mas. Yang selama ini kan banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan, akhirnya kita nyaman, Mas. Akhirnya laka terjadi, kita selalu beralasan seolah-olah nasib, Mas. Sebenarnya menurut saya laka itu bukan nasib, Mas. Gitu, Mas. Bisa diantisipasi, Mas. Terima kasih. Ya, Pak. Bisa dicegah. Ya. Baik, terima kasih Pak Lingga atas waktunya. Sukses untuk Pak Lingga, sukses untuk MST, Pak. Terima kasih, sukses juga untuk Transgo ya. Semoga kita selalu berjumpa lagi di udara, Mas. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang Pak Lingga. Selamat siang.